bertakwa dengan melakukan puasa, menjaga puasa 1 bulan penuh, karena derajat yang sangat mulia adalah bulan Ramadan di antara bulan yang lain. Dan makna kedua menurut Imam Syekh Nawawi Al-Bantani adalah takwa di sini maksudnya kita menjaga syahwat kita di siang hari. Karena apa? Syahwat adalah kebutuhan biologis manusia. Dengan begitu, takwa di sini adalah menekan, membunuh sifat keegoisan, sifat keakuan manusia, dan mengutamakan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna takwa kedua yang perlu kita resapi bersama, yaitu kita bunuh rasa aku kita bunuh rasa egois kita. Kenapa? Karena rasa keakuan adalah rasa sombong yang hanya berhak, yang hanya bisa dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia tidak memiliki apa-apa, bahkan diri kita sendiri pun milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita menghilangkan, bagaimana cara kita menghapus, bagaimana cara kita membunuh rasa aku dalam diri kita, membunuh rasa kepemilikan dalam diri kita? Maka cara yang paling terbaik adalah dengan tidak merasa memiliki apapun. Kita menyadari, kita mengakui bahwa apa yang ada di diri kita, apa yang ada di kehidupan kita adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam khazanah keislaman, sifat ini disebut dengan rasa syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layaknya orang yang berterima kasih, dia sadar bahwa apa yang ada di dirinya hanyalah pemberian. Dan bentuk rasa terima kasih yang sangat ideal adalah tidak menyia-nyiakan, memanfaatkan apa yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara kita sholat tarawih bersama, dengan cara kita berpuasa selama 1 bulan penuh, dengan cara kita tadarus Al-Quran, dengan cara kita bersedekah, itu adalah bentuk syukur kita. Kita berterima kasih kepada Allah, kita diberi kesempatan, kita diberi kesehatan, kita diberi kemampuan untuk melakukan puasa di bulan Ramadan tahun ini. Kita diberikan kemampuan dan kemauan untuk berbagi. Kita bersyukur, maka kita lakukan dan kita manfaatkan, tidak kita sia-siakan. Para remaja bersyukur dengan diberikan badan yang masih kuat, yang masih sehat, yang masih penuh energi. Mereka gunakan waktu mereka pada malam hari untuk kegiatan sosial, membangunkan sahur. Itu adalah bentuk syukur. Selama 1 bulan penuh kita dididik oleh Allah. Sebelum masuk bulan puasa, sebelum kita berpuasa, kita sudah diaku sebagai orang yang beriman. Di dalam puasa kita dilatih untuk terus bersyukur, menggunakan, memanfaatkan apa yang kita miliki, kesehatan, kesempatan, serta kemauan, kita gunakan ke hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mendengarkan khutbah saat ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Kita diberikan waktu, kita diberikan kesehatan untuk mengikuti sholat Idul Fitri berjamaah dan mengikuti rangkaian sholat Idul Fitri, yaitu mendengarkan khutbah. Kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Harapan dari 1 bulan didikan yang Allah berikan
adalah untuk memurnikan kembali diri kita, untuk mensucikan kembali diri kita, untuk menjadi kita kembali dalam fitrahnya manusia, fitrah yang berarti suci. Selama 1 tahun, ada 11 bulan sebelum Ramadan, kita melakukan hal apapun semau kita tanpa batasan, tanpa rasa menahan. Dan harapan Allah dalam 1 bulan ini adalah waktu untuk detoksifikasi, untuk menghancurkan racun-racun, baik racun secara jasmani maupun racun secara rohani. Jika sebelum Ramadan kita memenuhi asupan makanan kita sembarangan, apapun dimasukkan, dan kita memenuhi asupan batin kita, apapun dimasukkan dalam hati kita, maka di bulan Ramadan makan kita, asupan jasmani kita diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asupan rohani kita disetting oleh Allah agar kita mendapatkan asupan yang positif. Selama 1 bulan penuh, masjid-masjid dipenuhi suara Al-Quran. Harapannya kita menerima asupan energi positif, frekuensi positif yang kita terima ke telinga kita, ke badan kita adalah frekuensi yang paling baik di dunia, yaitu Al-Quran. Kita hindari frekuensi cacian, makian, gunjingan orang lain yang masuk ke dalam diri kita. Harapannya apa? Harapannya supaya jiwa kita menjadi jiwa yang tenang, jiwa yang tentram. 1 bulan adalah bentuk pembiasaan agar kita menyambut tahun depan sudah terbiasa terhindar dari hal-hal negatif, dari energi-energi negatif. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, rasa syukur ini mari kita bawa, mari kita biasakan tidak hanya di bulan Ramadan. Mari kita bawa kebiasaan baik, kebiasaan positif ke bulan-bulan berikutnya, sehingga 11 bulan menunggu Ramadan tahun depan kita sudah terbiasa dengan jiwa yang tenang. 1 bulan penuh adalah make a habit positive for our action. Bentuk kebiasaan untuk membuat positif dalam segala kegiatan kita, dalam segala aktivitas kita. Dan mari kita latih diri kita setelah bulan Ramadan ini dengan selalu berpikir positif dan sadar bahwa fitrah manusia adalah positif. Dengan membiasakan 1 menit, kita hilangkan pikiran negatif. Kita hilangkan suuzon kepada orang lain. Kita hilangkan suuzon kepada Allah. Biasakan mulai dari 1 menit. Kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pikirkan apapun yang membuat diri kita pusing, yang membuat hati kita sakit. Jika sudah terbiasa 1 menit, kita biasakan 2 menit, kita biasakan 3 menit, kita biasakan setengah jam. Dan insya Allah jika kita bisa terbiasa 1 hari terhindar dari pikiran negatif, maka kita akan menjadi insan, menjadi hamba yang tenang jasmani dan rohani. Inilah yang dimaksud nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang. Di hari ini kita disyariatkan, diwajibkan untuk saling memaafkan. Makna dari saling memaafkan adalah kita lebur di hati kita semua kesalahan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita, semua kesalahan anak-anak kita, semua kesalahan saudara kita, semua kesalahan orang tua kita,
dan kita yakini itu semua bukan untuk kita, karena itu semua adalah geraknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mau, Allah yang menginginkan kita mendapatkan perilaku tidak baik. Dengan kita yakin lebur, maka kita akan memaafkan mereka. Dan selain memaafkan, kita pun wajib meminta maaf, karena kita yakini siapapun orang yang kita sakiti, mereka adalah makhluk Allah, dan kita tidak ada bandingannya. Kita bukan siapa-siapa, kita tidak memiliki apa-apa. Kita tidak pantas menyakiti, melukai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinan ini, dengan kesadaran ini, semoga kita menjadi hamba yang beriman, hamba yang bersyukur, hamba yang bertakwa, dan jiwanya tenang. Jiwanya tenang sehingga bisa memancarkan aura positif untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang lain. Barakallahu li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi